keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di hari kebangkitan Tuhan Yesus saat ini. Dengan keluarga, mari bersatu hati. Kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau berkenan hadir di setiap rumah tangga anak-anak-Mu yang telah membuka pintu rumah mereka, membuka hati mereka untuk Kristus hadir. Pemberitaan firman yang menjadi bagian kami di hari kemenangan-Mu ini sungguh akan menjadi berkat bagi kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun kami semua, terutama hamba-Mu, agar bibir, mulut, lidah hamba-Mu ini Engkau berkenan kuduskan menjadi sarana penyambung lidah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Mesias itu, kami mengucap syukur. Amin. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita membuka kitab Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan ayat 36. Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan ayat 36 berkata seperti ini. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu
merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan 36 ini diberi tema identitas Yesus. Identitas Yesus. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus, identitas itu berarti bicara tentang jati diri yang melekat kepada seseorang. Identitas Yesus berarti jati diri Yesus. Tema ini menjadi sebuah pertanyaan. Siapa sesungguhnya Yesus itu? Siapa sesungguhnya Yesus itu? Sangat penting memahami tema ini jika kita mengenal sangat dalam tentang jati diri Yesus. Berarti kita juga mengenal tentang siapa itu Yesus sesungguhnya. Dan tentu pengenalan itu akan memberikan sebuah spiritual kehidupan kita sebagai rumah tangga Kristiani. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus bicara tentang jati diri Yesus atau siapa sesungguhnya Yesus itu. Kalimat tanya ini, itulah yang ditanyakan oleh Yesus kepada para muridnya. Kita lihat ayat yang ke-20. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Yesus bertanya kepada para murid, menurut kamu, siapakah aku ini? Yesus bertanya kepada para murid, aku ini siapa menurut kamu? Petrus merespon, Mesias dari Allah. Mesias itu adalah orang yang diurapi oleh Allah, Mesias. Yesus disebut Kristus karena dialah yang dipilih sebagai Tuhan dan penyelamat. Jadi kalau Petrus menjawab, engkau Mesias dari Allah, berarti orang yang dipilih oleh Allah dalam rangka penyelamatan itu. Bagi Petrus, itulah identitas Yesus. Bagi Petrus, itulah jati diri Yesus. Bagi Petrus, itulah sesungguhnya siapa itu Yesus. Luar biasa. Petrus melebihi dari para murid yang lain perihal tentang siapa itu Yesus. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Lalu dalam ayat 28 sampai dengan ayat 36 yang
saya bacakan tadi, di peristiwa Gunung Tabor, ketika Yesus mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke gunung itu untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, terjadi peristiwa yang sungguh luar biasa. Ayat yang ke-29 berkata, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Ketika Yesus berdoa, terjadi yang namanya transfigurasi. Artinya perubahan bentuk, perubahan rupa. Rupa wajah muka Yesus berubah. Pakaiannya berubah menjadi putih berkilau-kilauan. Itulah namanya transfigurasi. Dan juga ada yang terjadi situ. Tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan dikenapinya di Yerusalem. Muncul Musa dan Elia berbicara dengan Yesus. Dua nabi ini menampakkan diri dalam kemuliaan, bercakap-cakap dengan Yesus. Apa yang dipercakapkan ketika Yesus dengan Musa dan Elia yang diliputi oleh kemuliaan itu? Mereka berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapi di Yerusalem. Sampai ke 35, saya baca ayat ini, ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Jadi peristiwa transfigurasi itu, perubahan bentuk, perubahan rupa, wajah Yesus berubah, pakaiannya berubah menjadi putih berkilau. Kemudian nampak Musa dan Elia yang penuh dengan kemuliaan Tuhan itu, dan mereka bercakap tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapi Yesus di Yerusalem. Lalu kemudian ketika para murid Petrus, Yohanes, dan Yakobus diliputi awan itu, muncul terdengar suara, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Peristiwa di Gunung Tabor itu adalah untuk kembali menguatkan kata Petrus kepada Yesus, engkaulah Mesias dari Allah. Jadi peristiwa kemuliaan Tuhan yang nampak di gunung itu untuk kembali menegaskan tentang jati diri. Siapa itu Yesus? Di dalam kemuliaan itu, sesungguhnya dalam percakapan Musa dan Elia, mereka bercakap tentang Yesus yang Lukas mengatakan, dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapi Yesus di Yerusalem. Itu bicara tentang
Mesias itu. Penggenapan hamba Tuhan yang menderita itu lewat peristiwa salib Yesus, kematian Yesus di Yerusalem. Jadi peristiwa pembacaan ini tentang kemuliaan Tuhan itu, kemudian percakapan Nabi itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang juga siap menderita, penuh dengan kemuliaan Tuhan, sekaligus menunjukkan dialah anak Allah yang dipilih oleh Tuhan menjadi penyelamat. Dengarkanlah dia. Kemuliaan itu juga sekaligus menunjukkan Yesus yang disebut Kristus, Sang Mesias itu akan mengalami penderitaan, menggenapi kitab pembuatan para nabi. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Yesus bertanya kepada keluarga kita masing-masing, menurut kamu siapakah aku ini? Kalau kita mengatakan engkau Mesias dari Allah, dengan keyakinan seperti itu, dengan sikap mau tunduk kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan itu. Dan dalam kemuliaan Tuhan itu, sesungguhnya mau menyatakan kepada kita, dialah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Dialah Mesias dari Allah itu, yang akan mengalami penderitaan dan mati di Yerusalem. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan, apa refleksi pembacaan ini, renungan hari ini dengan tema identitas Yesus? Jika kita mengenal siapa Yesus itu, maka kita juga pasti mengenal, melihat tentang kemuliaan Tuhan itu, sekaligus juga menunjukkan kepada kita untuk percaya Dia Tuhan, Sang Mesias yang mengalami juga penderitaan. Karena ketaatannya kepada kehendak Bapanya di surga. Maka ketika kita sedang mengalami penderitaan, mengalami masa-masa yang sulit di tahun 2021 ini, jika kita mengenal, menurut kamu siapakah aku ini, maka kita akan tetap setia dengan Yesus. Jika kita sedang dalam pergumulan pada hari ini, mengalami banyak tantangan dan pergumulan hidup yang sangat berat sampai hari ini, sebagai gereja, sebagai keluarga, sebagai anak-anak Tuhan,
sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Jika kita mengenal siapa itu Yesus dan kita mengatakan Dialah Mesias dari Allah, maka tetaplah setia dengan Yesus. Tetap taat kepada Yesus, tetap punya pengharapan kepada Yesus. Tuhan yang menampilkan kemuliaannya sekaligus sebagai Tuhan Sang Mesias yang menderita demi keselamatan kita sebagai manusia umat kepunyaannya. Derita yang kita alami pada masa ini, tetap kita melihat kemuliaan Tuhan karena kita mengenal siapa itu Yesus. Jadi ketika saudara susah, saudara sedih, saudara sakit, kalau saudara kenal Yesus, tetaplah ikut Yesus. Jangan menyalahkan Yesus ketika kita sedang menderita. Jangan tinggalkan Yesus ketika kita sedang menderita. Jangan lepaskan Yesus ketika kita sedang menderita. Jika kita kenal siapa itu Yesus, sekalipun saya susah, keluargaku susah, gerejaku susah, aku dan kami tetap setia kepada Yesus. Ketika kita setia dengan Yesus, semakin mengasihi Yesus, itulah identitas murid Yesus yang tahu siapa itu Yesus. Jika saudara-saudara mengenal dalam tentang Yesus, walaupun dalam susah, pergumulan, kesulitan, tantangan, godaan, tetap komitmen setia dengan Yesus, itu karena saudara kenal betul siapa itu Yesus, dan pasti akan menyaksikan, mengalami kemuliaan Tuhan sekalipun sedang mengalami penderitaan. Karena kita percaya kepada Yesus. Sangat tajam pertanyaan Yesus kepada para muridnya. Menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab keluarga, menurut kami, engkau Mesias dari Allah. Maka tetaplah setia dengan Tuhan, sekalipun engkau dalam keadaan susah, sekalipun kita dalam keadaan susah. Hari ini tidak ada ibadah tatap muka di gedung gereja ini. Ini situasi yang sulit bagi kita.
sekalipun kita beribadah tidak di gereja ini, tapi di rumah, dalam keadaan yang terbatas dan sulit, lalu Tuhan bertanya kepadamu, menurut kamu, siapakah aku ini? Di masa pandemi COVID ini, ketika saudara berdoa, beribadah dengan keluarga, Yesus datang dan bertanya kepada saudara, menurut kamu, siapakah aku ini? Hai jemaat Ebenezer Samarinda. Kalau jemaat ini menjawab, engkaulah Mesias dari Allah, maka jangan mengeluh di masa penderitaan ini. Tetap mengucap syukur, tetap setia ikut Yesus, tetap semakin menyayangi Yesus, tetap taat kepada Yesus, karena kita mengenal siapa itu Yesus. Menurut kamu, siapakah aku ini? Amin. Dengarkanlah sebuah pujian dari seorang anak Tuhan. Saya mau ikut Yesus sekalipun susah. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Fly.